Judul pelajaran kita sore hari ini adalah siapakah sebenarnya Allah yang benar? Pelajaran ini adalah sebagai kelanjutan dari pekabaran KKR online beberapa waktu lalu, serta pekabaran Sabat lalu tentang kebenaran yang menyelamatkan. Ada sebuah ayat yang menjadi tantangan bagi umat Allah dan berbagai aliran lainnya. Bahkan ada lagu-lagu rohani kontemporer yang mengabarkan tentang ayat ini. Dan tidak sedikit terjemahan Alkitab yang mendukung kesalahpahaman ini. Berikut ayatnya yang terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Yang berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Banyak aliran, baik dari kaum Trinitas maupun kaum anti-Trinitas, yang memahami bahwa Allah yang benar dalam ayat ini adalah Yesus Kristus. Baik yang berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, semuanya memahami hal yang sama. Ada banyak yang memahami bahwa Yesuslah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Bahkan ada beberapa Alkitab bahasa Inggris yang dengan jelas menyatakan bahwa Yesuslah Allah yang benar itu. Apakah benar demikian? Izinkan Alkitab untuk menjawab dirinya sendiri. Pertanyaan pertama yang kita minta Alkitab jawab adalah, ada berapa oknum yang disampaikan oleh Yohanes dalam ayat ini? Apakah hanya satu saja atau ada dua? Tiga sudah tentu tidak mungkin. Pilihan hanya satu atau dua. Ini adalah surat Yohanes dan karenanya sebagai permulaan, mari kita selidiki apa yang Yohanes tuliskan dalam suratnya. Mari kita baca bagian-bagian dari 1 Yohanes pasal 5 ini, karena tentunya Yohanes tidak mungkin berbicara A di awal dan B di akhir. Kita buka yang pertama, 1 Yohanes 5 ayat 1, yang berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Yohanes menyebutkan Dia yang melahirkan dan Dia yang lahir daripadanya. Dari ayat ini, ada dua oknum yang berbeda. Oknum yang melahirkan dan oknum yang dilahirkan. Dari pernyataan ini, siapakah yang melahirkan dan siapakah yang dilahirkan? Kita baca ayat 5 yang berkata, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yesus disebut anak Allah. Karenanya, Yesuslah yang dilahirkan dan Allah lah yang melahirkan anaknya. Kita tidak akan bahas 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 dalam pelajaran ini, karena ini sudah dibahas dalam materi sebelumnya. Silahkan ikuti penjelasannya dalam channel YouTube Yohanes 173 yang berjudul Koma Johanneum. Namun, ada satu hal yang umat gereja Advent perlu ketahui, yaitu bahwa dalam websitenya Bible Research Institute atau BRI, Badan Penelitian Alkitab Tertinggi Gereja Advent, menyatakan bahwa Trinitas adalah doktrin Alkitabiah. Perhatikan yang ditandai warna merah bagian bawah. Dan Anda dapat mengkhotbahkannya, mereka nyatakan. Khususnya dari Angel Manuel Rodriguez. Tetapi katanya, jangan gunakan ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 tersebut dalam mengabarkan Trinitas. Ini perlu diketahui oleh umat dan para pendeta gereja Advent karena masih banyak yang menggunakan ayat ini untuk khotbahkan doktrin gereja Advent tentang Trinitas. Padahal Dewan Tertinggi Penelitian Gereja Advent menyatakan jangan gunakan ayat ini. Karenanya kita tidak perlu bahas dalam pelajaran ini. Mari kita lanjutkan ke ayat 9. 1 Yohanes 5 ayat 9 berkata,
Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ada oknum yang disebut Allah dan dia punya anak. Ada dua dan bukan satu. Kesaksian apa yang Allah berikan tentang anaknya? Kita baca ayat 11 dan 12. Yang berkata, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup." Kesaksian yang Allah berikan tentang anaknya adalah Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup yang kekal itu Allah karuniakan di dalam anaknya. Jelas kembali ada dua oknum, yaitu yang mengaruniakan hidup yang kekal dan yang menerima karunia hidup kekal tersebut. Karenanya, dari penjelasan ini, siapa sumber hidup kekal? Sudah jelas, sumbernya adalah Allah Bapa. Sebab dialah yang mengaruniakan hidup yang kekal itu di dalam anaknya. Nah, saat ini kita fokus kepada jumlah, yaitu adakah satu atau dua oknum yang dinyatakan oleh Yohanes. Dan dari awal tadi, dari pasal 5 ini jelas, Yohanes menyatakan adanya dua oknum dan bukan satu, yaitu oknum yang disebut Allah, dan dia juga adalah Bapa, dan oknum yang disebut anak Allah, yang bernama Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lihat bukti lainnya. Siapa Allah yang Yohanes maksudkan? Dalam hal ini kita perlu keluar dari pasal 1 Yohanes 5. Tetapi masih dalam surat Yohanes. Kita ke 1 Yohanes pasal 1 ayat 2. Kita baca. "Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami." Siapakah hidup kekal yang Yohanes maksudkan? Yesus Kristus. Kenapa? Sebab Allah telah karuniakan hidup kekal di dalam anaknya. Dan dalam ayat ini disampaikan bahwa hidup kekal itu, yaitu Yesus Kristus, bersama-sama dengan Bapa. Maka artinya, Allah yang Yohanes maksudkan adalah Bapa. Ayat 3 lebih jelas lagi. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 3. "Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus." Yohanes bersekutu dengan dua oknum, yaitu Bapa dan anaknya. Dalam 1 Yohanes 5 tadi disebutkan Allah memiliki anak. Dalam 1 Yohanes 1 disebutkan Bapa memiliki anak. Maka Allah yang Yohanes maksudkan adalah Bapa. Ini perlu dipahami agar kita semakin mengerti pernyataan Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 tadi, bahwa Allah mengaruniakan hidup kekal itu kepada kita di dalam anaknya. Karena itu, Allah adalah Bapa. Maka ayat itu berkata bahwa Bapa telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita di dalam anaknya. Jadi jelas, sumber hidup itu adalah Allah Bapa, dan Dia berikan di dalam anaknya, Yesus Kristus. Hal ini selaras dengan Injil Yohanes, karena kita lihat tulisan Yohanes pada umumnya, Yohanes 5 ayat 26, yang berkata, "Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri." Semakin jelas, Allah yang dimaksudkan Yohanes adalah Bapa, dan Bapa adalah sumber hidup itu. Bapa berikan hidup yang sama dengan hidupnya kepada anaknya. Apakah hidup Bapa adalah hidup yang kekal? Sudah tentu. Kapan Bapa berikan hidup yang kekal itu kepada anaknya? Sewaktu Bapa peranakkan anaknya. Ingat tadi Yohanes sebutkan ada yang melahirkan dan ada yang dilahirkan. Kita lihat gambaran berikut ini. Kita keluar sebentar ke buku Kejadian. Pasal 2 ayat 7 berkata, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu
dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini adalah peristiwa Tuhan menciptakan Adam. Kemudian Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sewaktu Tuhan menciptakan Adam, kepada Adam dihembuskan nafas hidup. Barulah Adam menjadi makhluk hidup. Tidak demikian dengan Hawa. Hawa dibangun dari Adam, atau dengan kata lain dibawa keluar dari Adam. Adakah kepada Hawa dihembuskan nafas hidup? Tidak ada catatan dalam Alkitab yang menyatakan demikian. Dan memang tidak perlu. Kenapa? Sebab Hawa dibangun atau dibawa keluar dari Adam yang hidup. Hawa menerima hidup dari Adam. Karenanya, hidup yang Hawa miliki sama dengan hidup yang Adam miliki. Ini pelajaran penting bagi umat Allah agar memahami penjelasan Yohanes 5 ayat 26 tadi. Bapa berikan hidupnya kepada anaknya saat anak diperanakkan, saat anak dibawa keluar dari Bapa. Hidup yang anak miliki sama dengan yang Bapa miliki, yaitu hidup yang kekal. Jadi siapa sumber hidup yang kekal? Allah Bapa tentunya. Apakah Allah Bapa bisa disebutkan sebagai hidup yang kekal? Sudah pasti, sebab dialah sumbernya. Pemahaman kebenaran ini sering terlewatkan oleh umat Allah dan atau disalahpahami. Menyatakan Yesus sebagai hidup yang kekal sangat benar dan harus, tetapi perlu diingat siapa sumbernya, yaitu Bapanya. Yesus sendiri akui dalam Yohanes 6 ayat 57 yang berkata, "Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Yesus bersaksi bahwa Bapa yang hidup mengutus dirinya, dan dirinya hidup oleh Bapa. Yesus akui bahwa Bapalah sumbernya. Yesus memiliki hidup yang kekal itu oleh karena Bapanya. Maka artinya, Yesus disebut hidup yang kekal adalah karena Bapanya adalah hidup yang kekal dan memberikan hidup yang sama kepada anaknya. Jadi ada dua oknum, yaitu Bapa yang adalah Allah dan anaknya Yesus Kristus. Keduanya memiliki hidup yang sama, hidup yang kekal. Masih dalam Injil Yohanes, kita lihat pernyataan dua oknum ini berulang-ulang dinyatakan. Yohanes 1 ayat 18 yang berbunyi, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Tidak ada yang melihat Allah, yaitu Bapa, tetapi anaknya. Dan sang anaklah yang menyatakan Bapa. Ingat ayat ini jika kita membaca nanti ayat 1 Yohanes 5 ayat 20. Kemudian, Yohanes 3 ayat 35 menyatakan, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ada Bapa, satu oknum, dan ada anak, satu oknum. Dan karena Bapa mengasihi anaknya, Bapa serahkan segalanya kepada anaknya. Apakah ini termasuk hidup yang kekal? Ya, kita sudah baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 tadi. Selanjutnya, ayat berikut ini merupakan ayat yang menarik tentang hubungan Bapa dan anaknya. Yohanes 5 ayat 19 berbunyi, "Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Ayat ini sangat jelas bukanlah ayat Trinitas, sebab anak Allah mengakui bahwa dirinya tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Anak perlu belajar dari Bapa cara mengerjakannya, agar dapat mengerjakan yang Bapa kerjakan.
Kembali ada dua oknum. Bapa yang mengajarkan kepada anak dan anak yang belajar dari bapanya. Siapa sumbernya? Allah Bapa. Apakah Bapa mau ajar anaknya? Sudah tentu. Yohanes 5 ayat 20 membuktikan. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Oleh karena Bapa mengasihi anak, satu oknum, kepada anaknya, satu oknum, maka Bapa mengajari anaknya akan segala sesuatu yang Bapa kerjakan. Segala sesuatu artinya semuanya. Jadi segala sesuatu yang Bapa lakukan, Bapa ajarkan kepada anaknya. Bahkan Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya. Ini pentingnya kita memahami adanya dua oknum, yaitu Bapa dan anaknya. Dan berikut contoh apa yang Bapa ajarkan kepada anaknya. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Apa yang Bapa kerjakan, anak juga bisa kerjakan, karena Bapa tunjukkan dan ajarkan kepada anaknya. Perhatikan ayat berikut ini. Yohanes 8 ayat 28 yang berbunyi, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yesus kembali akui bahwa Bapanya lah yang ajar dia. Apakah Bapa hanya sekedar ajar dan biarkan? Kita lihat ayat 29 yang menjelaskan. Dan ia, yaitu Bapa yang telah mengutus aku, yaitu Yesus, ia, Bapa, menyertai aku, kata Yesus. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapa tidak sekedar ajar, tetapi sertai juga anaknya. Bapa tidak biarkan anaknya sendirian mengerjakan. Ini karena kasih Bapa kepada anaknya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, berulang-ulang Yohanes, baik dalam Injilnya dan dalam suratnya, menyatakan adanya dua oknum ilahi, yaitu Bapa dan anaknya. Anak yang diperanakkan Bapa. Karenanya jelas bahwa Yohanes hanya berbicara tentang dua oknum ilahi. Allah Bapa yang adalah sumber segalanya, dan anaknya Yesus Kristus yang Bapa peranakkan, yang menerima segalanya dari Bapa. Sekarang tentang Allah yang benar. Kita sudah lihat tadi dan buktikan bahwa Yohanes berbicara tentang dua oknum, bukan satu. Sekarang apa yang Yohanes jelaskan tentang Allah yang benar? Memang tidak banyak, tapi catatan berikut ini adalah catatan yang jitu. Yohanes mencatat doa Yesus kepada Bapanya berikut ini, ayat yang sudah kita hafal. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat yang sudah sering kita baca, tetapi perlu disegarkan selalu. Jelas sekali, Yesus menyebut Bapanya sebagai satu-satunya Allah yang benar. Jika disebut satu-satunya, apakah ada yang lain? Tentu tidak. Hanya satu, yaitu Bapa. Jadi, dari dua oknum ilahi yang Yohanes catat, hanya satu yang Yesus akui sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan dia adalah Allah Bapa. Kemudian, dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 tadi juga ada dikatakan tentang hidup yang kekal. Sebenarnya sudah jelas dari ayat-ayat yang sudah kita baca sebelumnya bahwa Allah Bapa adalah hidup yang kekal, sebab dialah sumbernya. Tetapi mari kita baca ayat-ayat berikut ini, dan masih dari buku Yohanes, agar semakin banyak bukti dan meneguhkan. Kita baca Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Yohanes 12 ayat 44 sampai 50 yang berkata, tetapi Yesus berseru katanya,
Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kita berhenti dulu di sini. Yesus bukan sekedar berkata, tetapi berseru bahwa barang siapa yang percaya kepada Anak Allah, itu bukan percaya kepada anak, tetapi kepada Bapanya yang telah mengutus Dia, mengutus anaknya. Mari kita baca ayat berikut ini supaya memahami makna seruan Yesus ini. Kita buka Yohanes 3 ayat 16, ayat yang merupakan ayat hafalan umat Tuhan di mana-mana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada siapa? Kepada anak Allah? Ya, mereka yang percaya kepada anak Allah beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Sebab yang percaya kepada anak bukan percaya kepada anak, tetapi kepada Bapa yang mengutus atau mengaruniakan anaknya. Inilah yang Yesus serukan. Kita kembali ke ayat sebelumnya. Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Kita baca ayat 45 sampai 48. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Dalam Yohanes 14, Yesus berkata kepada murid-muridnya, khususnya kepada Filipus. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yohanes 14 ayat 9. Ini penting kita ingat sewaktu kembali membaca 1 Yohanes 5 ayat 20. Bahwa Yesus datang untuk menyatakan Bapa kepada umatnya. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, mengenal Yesus sama dengan mengenal Bapanya. Kita baca ayat 49, ayat yang jelas bukan ayat Trinitas. Yesus berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Kita lihat ditandai warna hijau agar lebih jelas. Dalam melakukan kehendaknya, yaitu kehendak Bapanya, Yesus belajar dari Bapanya. Dan untuk berbicara juga, Yesus menuruti apa yang Bapanya perintahkan. Yesus bukan bicara dari dirinya sendiri. Apa yang Bapa sampaikan, itulah yang Yesus sampaikan. Tidak heran Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Sebab Yesus, apapun yang dia lakukan dan apapun yang dia katakan, dia turut apa yang Bapanya perintahkan dan ajarkan. Nah, perhatikan apa yang Yesus sampaikan tentang perintah Bapanya. Kita baca ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Nah, ini perlu kita ingat ya. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Perintah Bapanya Yesus, yaitu Allah Bapa, adalah hidup yang kekal. Yesus tidak bilang bahwa perkataanku atau perintahku adalah hidup yang kekal. Tapi dia bilang perintah Bapanya. Kenapa? Sebab kalaupun Yesus berfirman atau memberikan perintah, itu semua berasal dari Bapanya atau atas perintah Bapanya. Itu sebabnya yang warna biru berkata, aku menyampaikan, yaitu menyampaikan perintah atau perkataannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadanya.
Jadi oleh karena perintah Bapa adalah hidup kekal dan perintah itu Yesus harus sampaikan, maka apa yang Yesus sampaikan adalah hidup kekal juga. Sebab yang dia sampaikan adalah apa yang Bapa firmankan kepadanya, yang adalah hidup yang kekal. Ini penting kita pahami. Sumbernya adalah Bapa dan Bapa sampaikan kepada anaknya, berikan kepada anaknya, karuniakan di dalam anaknya, dan anaknya berikan kepada umatnya. Kita harus ingat semua ini sebagaimana kita baca 1 Yohanes 5 ayat 20. Sebab penulisnya sama. Yohanes tidak mungkin bicara A di Injil Yohanes dan bicara B di dalam surat-suratnya. Mari kita baca pernyataan Petrus berikut ini. Dalam Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Peristiwa ini terjadi saat banyak yang tinggalkan Yesus setelah Yesus menjelaskan tentang roti hidup. Dan banyak dari para pengikut Yesus yang mengundurkan diri. Yesus lalu bertanya kepada murid-muridnya yang 12 orang, apakah kamu tidak mau pergi juga? Lalu Petrus menjawab mewakili saudara-saudaranya, mau kemana kami Tuhan? Sebab perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kenapa perkataan Yesus adalah hidup yang kekal? Karena Yesus berbicara bukan dari dirinya, tetapi apa yang Bapanya perintahkan atau firmankan. Dan perintah Bapanya adalah hidup yang kekal. Ini pentingnya kita memahaminya. Ada dua oknum, yaitu Bapa dan Anak, dan dari dua oknum ini, Bapa sumber dan Anak yang melakukan. Ingat semua ini sebagaimana kita membaca 1 Yohanes 5 ayat 20 nanti. Satu lagi, 1 Yohanes 5 ayat 20 ada menyebutkan yang benar. Siapakah yang benar ini? Yohanes menuliskan dalam Yohanes 7 ayat 28 yang berkata, waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Yesus sendiri menjawab pertanyaan tentang siapa yang benar tersebut. Yesus katakan bahwa yang benar itu adalah Dia yang mengutus Yesus datang ke dunia ini. Siapakah yang mengutus Yesus datang ke dunia ini? Allah Bapa. Karenanya, Dia yang benar adalah Allah Bapa itu sendiri. Jadi Yohanes telah mencatat semua jawaban-jawaban bagi semua pertanyaan-pertanyaan kita sehubungan dengan 1 Yohanes 5 ayat 20. Mari kita rangkumkan berikut ini dalam 6 poin. Yang pertama, berapa oknum ilahi? Yohanes telah menyatakan dalam bukunya dan suratnya, ada dua oknum ilahi, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Yang kedua, siapa Allah yang benar? Yohanes telah memberikan catatan bahwa Allah yang benar adalah Allah Bapa. Yang ketiga, siapakah Dia yang disebut yang benar? Yesus sendiri nyatakan bahwa Dia adalah Allah Bapa, sebab Bapalah yang mengutus Yesus. Yang keempat, siapa hidup yang kekal? Hidup yang kekal adalah Allah Bapa, sebab Dialah sumbernya. Dan Yesus sendiri akui bahwa Dia hidup oleh Bapa. Dan Bapa berikan hidupnya itu kepada anaknya saat Dia peranakkan anaknya. Yang kelima, siapa yang karuniakan hidup yang kekal di dalam anaknya? Allah Bapa. Dan yang keenam, siapakah yang datang untuk menyatakan Bapa? Yesus Kristus, anak Allah. Yohanes dengan jelas menyatakan bahwa semua hal-hal ini dan bahkan mencatat kesaksian Yesus itu sendiri tentang Bapanya. Dengan semua bukti Alkitab ini, mari kita baca kembali 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bagian pertama yang ditandai kuning dengan jelas menyatakan adanya dua oknum, yaitu anak Allah yang datang untuk mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan sesuai catatan Alkitab,
yang benar adalah Allah Bapa. Siapa anak Allah? Yesus Kristus. Karenanya, Yesus telah datang untuk memberikan pengertian kepada kita agar kita mengenal Bapanya yang disebut yang benar. Bukankah ini selaras dengan ayat yang sudah kita baca tadi? Dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa yang menyatakan Bapa kepada kita? Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang 1 Yohanes 5 ayat 20 katakan tadi, bahwa Yesuslah yang datang dan beri pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Bapanya yang disebut juga yang benar. Kita kembali ke 1 Yohanes 5 ayat 20. Kita perhatikan yang warna biru. Dikatakan, kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Semakin jelas bahwa yang benar ini adalah Allah Bapa. Tetapi jangan kita yang menyatakannya. Izinkan Yesus lagi yang menjawab, sebab Yesuslah yang datang untuk menyatakan Bapa kepada kita. Mari kita sandingkan jawaban Yesus ini agar terlihat jelas hubungannya. Pada waktu Yohanes menuliskan, kita ada di dalam yang benar, yaitu Bapa, di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus, Yohanes sedang mengulangi kembali perkataan Yesus tentang Sang Penghibur yang akan dicurahkan pada hari Pentakosta. Mari kita baca kembali ayat-ayat yang di sebelah kanan. Yohanes 14 ayat 20 berkata, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Apakah ini sama dengan Bapa dalam kita juga? Ya, sudah tentu. Sebab Bapa dalam anak dan anak dalam kita. Maka dengan sendirinya Bapa juga di dalam kita. Tidak heran, Yohanes 17 ayat 21 berkata, supaya mereka semua menjadi satu. Ya, ini adalah doa Yesus. Sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ya, ini lebih mendukung lagi apa dari Yohanes 14:20 nyatakan. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita di sini adalah Bapa dan anaknya. Sebab Bapa dalam anak, anak dalam kita, itu sama dengan Bapa dalam kita melalui anaknya. Dan ayat yang berikutnya, Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi jelas bahwa pernyataan yang warna biru dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 merupakan pengulangan, penekanan dari apa yang Yesus telah sampaikan dalam Injil Yohanes. Sebab pada hari Pentakosta tersebut, murid-murid akan tahu bahwa Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa dan Yesus di dalam murid-murid. Dengan menerima Yesus melalui kehadiran Roh-Nya, murid-murid juga menerima kehadiran Bapanya. Sebab Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam murid-murid. Itu sebabnya Yesus berkata, agar mereka juga di dalam kita, yaitu Bapa dan Anak. Jadi jelas, yang benar dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 adalah Allah Bapa, dan kita perlu berada di dalam Allah Bapa, dan itu melalui anaknya Yesus Kristus. Sebab satu-satunya jalan kepada Bapa adalah anaknya Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Jadi, mau tinggal di dalam Bapa, maka tinggallah di dalam anaknya Yesus Kristus. Inilah yang 1 Yohanes 5 ayat 20 nyatakan, khususnya yang ditandai warna biru. Nah, kalimat akhir dari 1 Yohanes 5 ayat 20 sering menjadi salah pengertian di antara banyak umat. Banyak yang langsung menyatakan bahwa kalimat ini adalah untuk Yesus Kristus. Karena kalimat tersebut muncul sesudah kata Yesus Kristus. Hati-hati, karena dengan demikian dapat membuat Alkitab bertentangan dengan dirinya sendiri dan membuat Yohanes rasul yang tidak konsisten. Perhatikan dalam 1 Yohanes 5:20 katakan bagian akhir, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oleh karena ini muncul sesudah kata Yesus Kristus, banyak orang yang mengacu
dan menyatakan ini adalah untuk Yesus Kristus. Dengan jelas tadi kita sudah lihat, Yohanes mencatat bahwa Allah Bapa itulah Allah yang benar, bahkan Yesus sendiri akui. Dan Yohanes juga mencatat bahwa hidup yang kekal itu sumbernya dari Bapa dan Yesus akui. Jadi kalimat akhir dari 1 Yohanes 5 ayat 20 ini berkata, Dia yaitu Allah Bapa adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Apa bukti lainnya? Kita kembali lihat yang ditandai kuning. Yesus datang untuk karuniakan pengertian supaya kita mengenal yang benar, yaitu Allah Bapa. Kenapa? Karena Allah Bapa lah Allah yang benar dan hidup yang kekal itu. Inilah yang 1 Yohanes 5 ayat 20 kabarkan. Dan sebagai pembanding, kita lihat terjemahan Alkitab berikut ini dari Contemporary English Version atau CEV. Memang dalam bahasa Inggris, tapi kita perlu baca. We know that Jesus Christ, the Son of God, has come and has shown us the true God. And because of Jesus, we now belong to the true God who gives eternal life. Ya. Terjemahannya adalah, kita tahu bahwa Yesus Kristus, anak Allah, telah datang dan telah menunjukkan kepada kita Allah yang benar. Dan karena Yesus, kita sekarang menjadi milik Allah yang benar yang memberikan hidup yang kekal. Ini bukan terjemahan resminya, tetapi sedikitnya memberikan gambaran dari apa yang dinyatakan oleh terjemahan Alkitab ini. Oleh karenanya, apa yang Alkitab ini nyatakan selaras dengan apa yang kita sudah baca dari penjelasan Yohanes melalui bukunya dan melalui suratnya. Oleh karena itu, saat kita membaca 1 Yohanes 5 ayat 20, kita bisa baca seperti demikian. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, Yesus Kristus, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, yaitu Allah Bapa, dan kita ada di dalam yang benar, yaitu Allah Bapa, dan di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia, yaitu Allah Bapa, adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Inilah yang Yohanes kabarkan dan inilah kebenaran. Mengapa ini penting kita ketahui dan mengerti? Karena Yohanes tutup pasal ini dengan kalimat singkat. 1 Yohanes 5 ayat 21 adalah penutup dari pasal ini, yang berkata, Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kenapa Yohanes menyatakan ini? Karena anak Allah, yaitu Yesus Kristus, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, yaitu Allah Bapa. Allah Bapa inilah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di luar dari apa yang Yohanes nyatakan, maka itu sama dengan berhala. Ini perlu kita ingat. Kenapa? Karena bagi umat gereja Masehi Advent hari ke-7 yang percaya dengan tulisan nubuat, perhatikan penjelasan berikut dan perhatikan, karena ada bagian dari kutipan ini yang sering kita baca. Nyonya White tulis dalam suratnya nomor 66 tahun 1894, paragraf 18. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. 1 Yohanes 5 ayat 20 dan 21. Nyonya White jelaskan, Tuhan akan segera datang. Kami menginginkan pemahaman yang lengkap dan sempurna yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Tidaklah aman untuk menangkap roh dari yang lain. Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Jika kita bersekutu dengan Allah, kita akan memiliki kekuatan dan kasih karunia dan efisiensi. Siapakah Tuhan yang Nyonya White maksudkan di sini? Tuhan Yesus. Sebab Nyonya White berkata, Tuhan segera datang. Artinya yang datang adalah Yesus. Nah, pemahaman apa yang lengkap dan sempurna yang hanya Yesus dapat berikan? Pemahaman tentang Allah yang benar, yaitu Bapanya.
Itu sebabnya Nyonya White kutip 1 Yohanes 5 ayat 20 dan 21. Dan Yesus sudah kembali ke surga. Bagaimana Yesus dapat memberikan pemahaman yang lengkap dan sempurna tersebut kepada kita? Melalui kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Nyonya White katakan tidak aman menangkap roh dari yang lain. Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Kutipan ini sering kita baca dan sekarang semakin memahami makna dari kalimat tersebut. Untuk memahami siapa Allah yang benar, kita mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus, artinya Roh Kristus dan bukan oknum yang lain. Karena hanya Yesus yang dapat memberikan kepada kita pemahaman yang lengkap dan sempurna tentang Allah Bapa. Sebab hanya Yesus yang mengenal Bapa dan hanya Bapa yang mengenal anaknya. Kiranya ini menjadi kekuatan dan keteguhan bagi kita tentang kebenaran Alkitab, bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, dialah hidup yang kekal, dan segalanya termasuk hidup yang kekal itu, Bapa telah serahkan kepada dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.